Selamat datang di video pembelajaran microlearning tentang metode pembelajaran inklusi dalam pendidikan. Dalam materi ini, kita akan menjelajahi pentingnya inklusi dalam pendidikan dan bagaimana metode ini dapat membantu semua siswa merasa diterima dan terlibat dalam proses belajar. Mari kita mulai. Kita semua tahu bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kebutuhan yang berbeda. Dalam pendidikan inklusi, tujuan utama adalah memastikan semua siswa dapat belajar bersama dan merasa diterima. Secara garis besar, metode ini disebut sebagai metode pengajaran yang lebih terbuka dalam praktiknya, sehingga memudahkan guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan siswa dalam memahami materi pelajaran tersebut. Tapi, apa itu metode inklusi? Dan bagaimana penerapannya dalam pendidikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pengenalan konsep inklusi dalam pendidikan. Inklusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada penerimaan dan partisipasi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau perbedaan lainnya. Tujuan utama pendekatan inklusi adalah memastikan semua siswa merasa diterima, terlibat, dan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan. Inklusi melibatkan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Manfaat pendekatan inklusi dalam pendidikan. Menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua siswa, mempromosikan nilai kesetaraan dan keberagaman, meningkatkan kerjasama, pengertian, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara siswa, memperkaya pengalaman belajar dengan mendukung interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dengan latar belakang yang berbeda, mendorong perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademik semua siswa melalui pembelajaran yang teradaptasi dengan baik. Meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus dalam lingkungan pembelajaran yang inklusif. Metode pembelajaran inklusi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan setiap siswa untuk menyediakan pendekatan yang disesuaikan dengan baik. Guru perlu melakukan penilaian individu untuk memahami kebutuhan, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi oleh siswa. Informasi ini membantu guru mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa secara individual. Menerapkan strategi pengajaran yang beragam dan berpusat pada siswa. Guru menggunakan berbagai metode, pendekatan, dan alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mempertimbangkan gaya belajar, minat, dan kekuatan siswa dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna dan menarik. Menggunakan teknologi dan alat bantu yang mendukung pembelajaran siswa dengan kebutuhan khusus. Teknologi dan alat bantu seperti perangkat lunak edukasi, alat komunikasi, atau alat bantu dengar dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk belajar dengan lebih efektif. Guru harus memastikan bahwa siswa memiliki akses dan dukungan untuk menggunakan teknologi ini dengan baik. Mendorong kolaborasi dan interaksi sosial antara siswa dalam lingkungan pembelajaran. Aktivitas kelompok, proyek kolaboratif, dan diskusi dalam kelas memberikan kesempatan siswa untuk belajar satu sama lain dan memperluas pemahaman mereka. Guru dapat mengatur kegiatan yang mendorong kerjasama, saling membantu, dan penghargaan terhadap perbedaan di antara siswa. Memberikan bimbingan dan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Guru berperan penting dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik yang individual kepada siswa. Guru bekerja sama
dengan tim multidisiplin untuk mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dan mendukung kemajuan siswa. Peran guru dalam mendukung pendekatan inklusi. Menjadi fasilitator yang memastikan semua siswa terlibat dan mendapatkan kesempatan belajar yang setara. Guru menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan ramah, memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai. Mengidentifikasi kebutuhan individu siswa dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai. Guru melakukan penilaian dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan siswa. Informasi ini digunakan untuk merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Memberikan bimbingan, dukungan, dan umpan balik yang dibutuhkan oleh siswa. Guru memberikan bimbingan yang sesuai untuk membantu siswa mengatasi tantangan dan mengembangkan kemampuan mereka. Umpan balik yang konstruktif diberikan untuk membantu siswa memperbaiki kinerja dan meraih kemajuan. Mendorong interaksi positif dan kerjasama antara siswa dalam lingkungan pembelajaran. Guru mendorong siswa untuk bekerja sama, saling membantu, dan menghargai perbedaan satu sama lain. Membangun iklim kelas yang inklusif, dan mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan kolaborasi. Menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan staf sekolah lainnya untuk mendukung inklusi. Guru berkolaborasi dengan orang tua, spesialis pendidikan, dan staf sekolah lainnya untuk memastikan siswa mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Komunikasi terbuka dan saling berbagi informasi penting dalam mendukung inklusi secara efektif. Dampak dan pengaruh metode belajar secara inklusi. Sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan inklusi ini akan memiliki dampak atau implikasi sebagai berikut. Sekolah konvensional akan menyediakan kondisi kelas yang hangat dan bersahabat sambil merangkul keragaman dan menghargai perbedaan siswa. Sekolah harus siap mengelola ruang kelas yang heterogen, termasuk melaksanakan kurikulum dan pembelajaran bersama. Guru yang terjun langsung ke dalam kelas harus mempraktekkan pendekatan pembelajaran secara dua arah yang menarik. Guru wajib mengajak orang tua terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga bermanfaat